ekstensi, aktif atau resistif. Kalau pasif, saya mau targetnya apa ini? Pasif. Bagaimana kalau saya mau dia ekstensi dengan supinasi? Pegangannya sama nggak kira-kira? Gimana menurut kamu? Misal, ya, ini jangan salah, bukan cuma sekedar kamu megang untuk ini, tapi sebenarnya saya sedang memberikan informasi ke otaknya bahwasanya ini stimulusnya di sini. Maka kamu tahu kan, walaupun kamu tutup mata ya, bahwasanya di sini. Coba dorong tangan saya. Jadilah manusia. Jadi manusia seutuhnya. Oke, gantilah. Oke, dorong tangan saya. Bagus. Dorong tangan saya. Bagus, dorong tangan saya. Oke, bayang? Jadi nanti kalau treatment pasien mikir dulu ke kanan, kita mana? Kalau ke kiri sakit gimana? Kalau Mechanical dysfunction. Sama juga. nggak sama dong, di sebelah kiri kanan gitu ya. Sekarang tengok kanan. Enggak, tengok kanan yang benar. Benar nggak tengok kanannya? Tengok kanan. Oh, dia nggak tengok kanan, dia rotasi badannya. Oh ya gini. Enggak. Yang depan kelihatan, depan ngelihat saat dia rotasi, dia nggak begini tapi begini. Mungkin dia suka begini. Coba rotasi kiri. Oke, berapa derajat rotasi servikal normalnya? Berapa? Iya, misalnya seperti itu. Lalu kita lakukan misalnya provokasi gitu kan, dengan cara seperti ini. Apakah ini lebih sakit dibandingkan kamu sendiri begini? Iya. Oke. Bagaimana kalau misalnya yang ini? Apakah lebih sakit dibandingkan kamu sendiri di sini? Enggak ya? Ya. Kalau ekstensi? Fleksi. Oke. Mechanical dysfunction harus punya pola. Jadi nggak random banget kayak misalnya tiba-tiba ini sakit tapi digini nggak sakit gitu, harus ada polanya. Nanti kita ngomongin pola-polanya. Jadi contohnya ini contoh tadi kita untuk benernya apa namanya? Bisa ke atas, bisa. Coba ke sini, bisa. Sini bisa. Semuanya bisa. Ya. Dites macam-macam tidak ada. Kemungkinan bukan mechanical dysfunction. Karena mechanical dysfunction bisa apa dulunya? Bisa diprovokasi nyerinya, keluhannya, atau diturunkan nyeri keluhannya. Misalnya gini, pas nunduk, sakit gitu kan, sakit ya nunduk. Oke. Sekarang kalau ke belakang gimana? Ini enakan, ngerti ya? Tapi kalau mechanical dysfunction, non mechanical itu nggak ada polanya. Apa ya? Kita bingung. Nanti saya arahin apakah itu joint, apakah itu otot, apakah itu ligamen, nanti ada tulisannya. Ini kontraindikasinya ya, non-mechanical dysfunction, clear ya. Disruptive process, contohnya apa? Fracture, ya, atau kasus lutut baru, trauma result, ya. Severe form osteoporosis. Osteoporosis tidak red flag, tapi lebih ke yellow flag sebenarnya. Tapi kita hati-hati, ya. Degenerative change yang memang apa namanya? Ini adalah sebuah proses degeneratif yang memang kita nggak bisa kontrol. Contohnya apa yang paling gampang? Adalah kasus yang sifatnya bilateral, ya. Kanan kiri, wah kok dua-duanya? Kenapa dua-duanya cenderung degeneratif? Karena biasanya kalau kerusakan itu cuma satu sisi, akibat penggunaan misalnya. Ya. Dicurigai adanya anomali pada vertebra arteri. Contohnya di leher kita periksa apa? Namanya? Cerebrovascular insufficiency. Pernah dengar? Kan makanya belajar sekarang kan. Sometimes psychological disturbance. Ya, sakitnya gara-gara psikologis. Ya.
sakit di punggung lah karena psikologis dan lain sebagainya, atau sakit emah misalnya, ya diserap. Ini kamu cek ini ya untuk spread ya. Oke, tujuannya apa? Nah, kita mau body system changing atau recovery, ya. Ada motor learning or motor behavior. Contoh motor behavior apa tadi? Apa nama kamu ya? Kamu siapa tadi? Orel. Motor behaviornya apa tadi dia? Lagunya sama nggak? Ya, ya motor behaviornya. Kita lihat. Begini atau begini? Atau ya. Ada behavior change gradual dan circulatory. Itu juga termasuk. Next. Ini yang saya udah. Next. Oke. Ini nah, oke. Dengerin. Ini nggak ada keterangannya. Semua teknik ini yang kita kerjakan, oke, yang sifatnya hand on itu dibagi dua, pasif dan aktif. Nempel ya, pasif, aktif. Nah, pasif dan aktif artinya kalau pasif tidak ada kontraksi otot, sedangkan aktif ada kontraksi otot. Gampang kan? Ya. Keduanya dibagi dua, yaitu yang sifatnya statis dan dinamis. Statis dinamis itu hubungannya dengan pergerakan pada sendi. Kalau statis berarti nggak ada pergerakannya, kalau dinamis ada pergerakannya. Oke, kita ambil sampel. Di massage masuk kemana? Pasif atau aktif? Pasif. Ya. Apakah dia dinamis atau statis? Kalau pasif sepakat? Dinamis atau aktif? Dinamis atau statis? Jadi banyak statis. Ya. Walaupun masa sekarang ada yang dilakukan juga dinamis. Oke. Kalau latihan misalnya biasa ya. Oke. Kamu lakukan gerakan kanan kiri ini. Ini aktif atau pasif? Dinamis atau statis? Ini udah. Sekarang yang ini apa? Pasif tadi dinamis dan aktif tadi statis. Dua-dua orang 1 menit, kamu coba pikirkan sebentar ya. Tidak ada konsentrasi dan tidak ada konsentrasi. Berdua-dua aja, ngobrol berdua-dua aja. Kasus nggak ada lagi pergerakan otot sama Yang mana termasuk pasif dinamis dan aktif statis. cari yang pasif dinamis dulunya nggak ada. Kalau ada cuma nggak ada pergerakan diri sama nggak ada kontraksi sama ada kontraksi atau yang satu pasif dinamis aktif aktif ada pergerakan otot ada pergerakan diri. Gerakannya kayak ininya apa kasusnya iya kayak gerakan dan apa ya ada pergerakan sendiri kalau di ada gerakan ada pergerakan sendirinya Yuk, saya pelan. Yang selalu dalam pasif dinamis apa? Contohnya? Stretching. Apakah stretching masuk pasif dinamis? Setuju nggak? Setuju? Yang lain? Stretching pasif dinamis? Kita keep dulu. Yang lain, ayo.
bukannya representasi. Hai, apa? Iya. Kan jawabannya juga. Kalau aktif status ya. Hasil dinamis. From exercise yang bentuk apa? Aktif, pasif, pasif from exercise. Oke, kita keep. Sekarang tinggal yang aktif statis. Kontraksi isometrik. Smart. Oke. Isometrik contraction aktif nggak? Aktif. Ada pergerakan? Tidak ada. Oke. Sekarang kita ke sini. Kalau aktif dinamis, maksudnya apa? Contohnya? Latihan apa? Strengthening dalam bentuk kontraksi apa? Isotonik. Nanti ada berapa? Apa itu? Ini kan kita ngomongin tentang neurologi ya. Dari sini ke sini, makin ke sini akan makin menstimulus otak. Ujungnya paling menstimulus tuh apa? Kira-kira tindakan apa? Di antara konsentrik dan eksentrik paling memberikan informasi kotak mana? Dari sini ke sini makin mudah makin sulit buat pasien. Lebih sulit konsentrik apa eksentrik? Nempel ya di otaknya ya. Maka kalau ada pemilihan tindakan-tindakan, kalau kita mau menstimulus otak, itu nggak mungkin ada di sini. Ngerti? Kita bisa jelaskan dong. Jadi pokoknya harus dimasas. Bukan berarti nggak ada manfaatnya. Tapi secara neurofisiologi, neurologi ini sedikit banget menstimulasi otak. Sesederhana, bisa nggak sih konsentrik dan eksentrik ini dalam kondisi tidur? Bisa nggak? Pasiennya tidur gitu kan, nyenyak gitu kan? Nggak mungkin bisa. Bisa nggak tiduran gitu sambil dimasas? Enak banget malah. Asli ya. Maka ini ada voluntary-nya makin kesini makin volunteer, makin ada keikutsertaan dengan pasien. Sederhana gini. Kalau saya ngoceh aja nih, terus saya nggak tanya-tanya berapa persen kemungkinan kamu tidur? Nggak nanya aja saya tidur, apalagi nggak nanya ya nggak sih? Kalau otak kamu nggak on, informasi otaknya tuh sedikit sekali, ya. Makanya semakin kita alert, semakin kita mulai clear. Oke. Tugas hari ini bikin video untuk 4 tindakan ini ya. Ya, buat pembiasaan aja. Ya kamu ngerti. Itemnya mana ya? Page-nya mana ya? Page-nya mana? Oke, ngerti ya. Dua orang aja ya, gampang kan? Aktif. Yang termasuk dalam pasif statis adalah masa. Nah. Ya, dua-dua aja, gampang kan? Next. Dua-dua aja sih. Ya. Dua orang aja bikin video yang 4 ini. Enggak, maksudnya di dalam video 2 orang bikin. Oke, ini ada. Iya, kelompok jadi. Kelompok. Untuk definisi udah kelar ya, udah selesai ya. Mau saya tes nggak? Gak mau. Jangan. Jangan please. Jangan. Siapa tadi yang sudah menjawab pertanyaan saya? Udah angkat tangan, harus jadi model. Kamu udah jawab pertanyaan saya ya? Oke, kalau saya minta kamu panggil 2 orang teman kamu terus. Oh. Siapa aja? Tadi apa lagi ya? Udah boleh. Aku cuma yang kedua. Ayo cepat. Udah bawa. Satu lagi sama jadi. Oke. Kamu tentukan satu nomor. Ini kan ada 3 ya, 1, 2, 3 ya. Ya, satu area
atau satu gerakan kamu tentukan 3 macam kontraksi ya? Satu gerakan aja kamu tentukan. Gerakan apa? Flexi shoulder boleh. Fleksi, shoulder, isometric, concentric, eccentric. Ayo, sini duduk. Paling enak jadi model kan? Ayo, tamisnya siapa? Model tindakan yang pertama kan, yang kedua ntar ada lagi kan. Ayo, ada berapa? Apa? Kau mau ngapain? Shoulder kontraksinya apa? Oh, jangan lupa untuk benar. Oke, ingat palpasi sesuai dengan posisi otot. Nggak apa-apa, bisa kok. Makasih Dan gitu. tidak berubah. Anterior, dengan berbagai macam kontraksinya sama aja, jangan berubah. Contohnya, set, tepuk, stay, iso, go, stay here, tahan di sini. Ini apa? Isometrik. Tahan, ikut saya. Action. Apa yang terjadi kalau kamu pindahin ke sini? Oke, tepuk. Ikut saya pelan-pelan. Gerakan apa ini namanya? Gerakan elbow apa ini? Ototnya apa ekstensi? Yang kontraksi? Jadi ekstensi ototnya apa? Nih, kamu kan ekstensi ya. Tahan, ekstensi. Kontraksinya mana? Oke, berarti ekstensi ototnya? Oke, dengerin ya. Oke, kamu lihat deh, bicep sama tricep gedean mana? Kenapa sih Allah bikin kayak begini? Kenapa Tuhan bikin kayak gitu? Karena otot ini bekerja dengan ke semua arah. Mau dia fleksi, ekstensi, dia pakai ini. Ya, contohnya kamu pegang ambil saya. Lumayan lah, setengah kilo. Oke. Kontraksi, bicep. Taruh saya. Bicep apa ya? Bicep. Yaitu kontraksi eksentrik. Terus bicep kapan Pak? Nih, kalau bicep nih, kalau begini, bicep. Tapi gerakan apa sih yang begitu ini? Berapa banyak? Dikit kan? Itu banyak makan. Ini sih makan. Berarti untuk mobilisasinya dan mengatasinya adalah, ingat ya, palpasi searah otot. Oke, kamu sebutin satu otot. Tricep. Oke, sekarang di mana tricep pegangannya? Apa lagi? Hamstring. Di mana pegangannya hamstring? Hamstring apa? Hamstring itu. Di mana pegangannya? Di belakang mana? Searah dan distal. Makanya kalau begini agak kurang tepat. Distal. Oke, yang lain. Deltoid, antara posterior lateral. Lateral. Di mana pegangannya? Oke, yang lain. Posterior, di mana pegangannya? ALR, area extensor. Extensor di mana pegangannya? Flexor. Lateral fleksi. Dextra, lateral fleksi, sinistra. Rotasi gimana?
Kontraksi. Elevasi skapula, pegangnya di mana? Pegang teman kamu. Ya. Apa dong? Kontraksi skapula, pegang di mana? Kontraksi. Kontraksi gini atau gini? Protraksi. Gini. Retraksi, pegang di mana? Tinggi nih retraksi sini. Clear? Ya, ini nanti ngobrol juga sudah gampang ya. Retraksi. Pegangnya di Ini hampir sama dengan waktu saya terangkan tentang bagaimana memberikan sensory feedback sampai decision. Sesederhana kalau misalnya saya salah memberikan informasi gitu kan. Kalau saya seperti ini, coba dorong. Saya tadinya nggak mau dia ke sini, saya mau ke sini. Dorong. Kalau kamu bisa ke sini. Yang salah apa? Handlingnya salah. Akhirnya dia bikin persepsi sendiri. Tapi kalau saya nggak ngomong, dorong. Sesuai. Karena input sensorinya benar. Ngerti ya? Yuk. Oke, sensory system. Ada propriocepsi dan resepsi ya. Ada internal mechanism given, ada ini udah pennya udah ya. Ya. Dan juga vision and hearing. Termasuk jadi gini, jadikan semua yang di luar pasien itu adalah input. Apa aja? Lingkungan, light, cuaca, termasuk diri kita sendiri. Sederhana, kalau kamu mau pegang pasien, sorry ya, terus tiba-tiba saya mau manipulasi nih, gitu. Tapi kan dia harus begini, sini. Tapi ininya nggak nyaman, mau nggak dia rotasi ke saya? Enggak. Tidak. Yes, dia kan harus extensive, side bending, and rotation ke saya. Begini kan? Oh dia pergi pak sini pak. Paham maksud saya? Ya, semua adalah input, jangan lupa untuk memberikan informasi ke otak. Oke, ini yang tadi minimal activation to maximum activation ya, ini passive teknik dan active teknik ya. Sampai first and the force vibration and red oscillation. Nanti ada tambahan lagi, ada osilasi dan sebagainya, nanti kita kembali ya. Ini passive holding muscle of the length macam ini passive teknik. Dan ini no. Dan ini lebih minimal aktivasi dibandingkan yang ini. Makanya kita bisa bilang exercise is better dibandingkan sekedar massage dan sebagainya. Tapi saya tetap ajarkan kamu massage ya. Oke, scoop on trap intervention. Ada mobilization, traction, manipulation. Ya. Ada masalah teknik salah satunya. Ada teknik stop, release, muscle rebalancing, muscle rotation, stabilization, exercise, consider stabilization. Kamu dari semua ini kita bilang manual teknik, lebih banyak manual teknik, ya. Lalu sisanya banyak yang satu lagi apa? Selain manual teknik? Ya. Jadi kalau saya tanya kamu mau ngapain? Oh saya melakukan mobilization pak. Oke. Ke arah mana? Tunjukin saya. Kenapa kamu melakukan itu? Kalau itu artinya apa? Kenapa kamu melakukan itu? Medical? Pada area apa? Pinggang pak. Pinggang apanya? Oh di lumbal 45. Itu apa? Neuromuskuloskeletal. Paham? Ya. Oke. Nah ini ulang-ulang saya ingatkan tentang ICF. Jadi gini, pasien datang dengan referensinya adalah HNP tahu?
Pro Fisioterapi HNP. Tolong dikasih SWD, MWD, whatever. Kita tuh nggak begitu ke situ sebenarnya. Kita lebih kepada bagaimana seseorang tuh bergerak dan keterbatasannya. Ya. Saya udah terangin kan, ada 10 orang stroke non hemorrhagic 10-10-nya. Kira-kira sama nggak klinisnya? Bisa jadi beda. Ya. Nah, diagnosis medisnya sama nggak? Diagnosis medisnya sama nggak? Stroke itu. Dia tulisnya CVD non hemorrhagic. 10-10-nya. Diagnosis fisioterapinya sama nggak? Enggak. Ada yang masalahnya adalah steering, ada yang masalahnya walking, ada yang masalahnya balance. Ya. Intervensinya apalagi? Lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalau kamu melihat case, oh ini dia saraf kejepit gitu kan? Ingat ya, ingat dengan kata-kata ini. Ingat. Jangan langsung tertoksik dengan wah saraf kejepit kayaknya saya nggak bisa deh. Belum tentu. Kamu cek dulu. Ya, cek dulu. Dan yang kita targetin adalah sesederhana tadi, Aurel. Oh dia nggak bisa rotasi, ternyata dia punya kompensasi. Beneran itunya. Oke, gampang kan? Oh ya terus ya gampang. Oke, ini sudah pernah saya terangkan tentang tisu spesifik dan patologi. Sebutkan satu dari neuromuskuloskeletal yang kamu tahu. Muskuloskeletal, muskulo artinya apa? Kalau otot masuk dalam tisu spesifik atau patologi? Tisu spesifiknya otot. Otot bisa terjadi apa aja? Sprain atau strain? Strain pada otot. Ada lagi nggak? Spasma otot. Ada lagi nggak? Spasticity. Oh maybe. Tapi itu ada neuromuscular. Mungkin nggak dia putus. Namanya? Oke, ada lagi? Mungkin nggak dia infeksi. Namanya myositis. Ya. Mungkin nggak dia ada tumor gitu atau kanker itu. Ya. Itu namanya kita bilang patologinya. Oke, setengah menit bikin patologi buat tulang berdua-berdua. Saya kita. Oke, ini ada benturan tulang. Tadi udah clear ya. Ada misalnya fraktur, apakah itu komplit atau incomplete? Tahu kan incomplete artinya retak ya. Ada fraktur total. Terus ada apa lagi? Infeksi. Ada yang kropos, osteoporosis. Itu patologi. Oke, sekarang kasusnya apa lagi? Mau apa lagi ya? 3 ya? Ada lagi? Masih oke lah, atau juga unstable ligament yang overstretch juga bisa. Kamu ngerti antara patologi dengan tisu spesifik? Ngerti ya? Jadi kalau misalnya saya tanya, ini kenapa? Oh, kena ototnya pak. Otot apa? Oh, otot berumurumnya. Kenapa ototnya? Ngerti ya? Kalau kenapa berarti ngomongin apa? Patologi. Paham ya? Paham. Kamu nanya ngapain? Oh, saya melakukan mobilisasi. Kenapa? Ini tak kena tulangnya. Tulangnya kenapa? Tulangnya geser. Oh, tulangnya ada patahan pak. Kamu ngapain mobilisasi? Kotek-kotek hati saya. Ya next. Oke, ini contohnya ada otot tadi ada atrofi, distrofi ya. Kontraktur juga bisa kan? Ada yang dokter kecil radang, tulang kecil, blastoma, porosis dan sebagainya. Next. Oke, ini udah. Oke. Hafal SCF. Enggak ada impairment.
udah belum ya? Diagnosis fisioterapi udah belum? Udah ya? Apa aja komponennya? faktor pribadi dan lingkungan. Oke, kita akan ngomongin PT diagnosis ya. Ini diagnosis PT ada tiga ini, yaitu pertama kali impairment. Ya. Impairment ada limitation dan participation. Itu yang menjadi scope kita untuk intervensi. Contoh impairment apa? Spal, ada lagi? Impairment. Pain. Mengalami nyerinya, mengalami spasmnya. Apa lagi? Keterbatasan ROM atau mobility deficit, ya. Apa lagi? Weakness, kelemahan, masuk. Anger, kindness, itu yang kayak gitu kelemahan. Oke. Nah, dikasih contoh-contoh aja. Impairment, pain dan sebagainya. Nah, contoh sederhananya gini. Sakit bahu itu apa? Impairment, tidak bisa angkat ke atas. Itu namanya apa? Saya nggak bisa kerja nih karena nggak bisa angkat. Kebayang? Nah, intervensi kamu harus ke situ dasarnya dan akhirnya ke paling ujung itu. Ngerti? Ini diagnosis fisioterapi. Adapun ICF itu bukan diagnosis terapi, tapi kita membikin international classification ke ICF. Seperti ya. Maka di diagnosis terapi nggak ada apa, body structure nggak ada. Ya, kita ngomongin yang pain. Ya, biar kamu nggak nyasar. ICF itu punya semua orang, tapi diagnosisnya kita punya ya diagnosis. Ya, walaupun nanti kita membridging ke ICF. Sedangkan dokter ke ICU, seperti ya. Paham sebetulnya? Komponen manual terapi. Intervensi pendekatan manual terapi berdasarkan neurofisiologi. Intervensi apa yang paling menstimulus otak? Yang paling berefek adalah kontraksi. Pasif ROM termasuk dalam intervensi. Kita ke asesmen. Oke. Asesmen selalu ngomong tentang clinical listening. Bahkan dari mulai kenapa kamu periksa itu? BDPPT. Kenapa kamu melakukan itu? Sampai menghasilkan namanya hipotesis ya. Kenapa sih hipo? Kamu tuh nggak hipotesis kenapa? Nama hipotesis. Kok hipo sih bukan hipertesis? Kenapa Kak Ajo? Oke, boleh dibilang seperti itu. Yang lain? Karena bukan kebenaran mutlak. Ya, masih mungkin salah. Jadi gini punya sebelah ini sih. Once kamu datang menemukan pasien kamu dengan sakit pinggang, terus kamu bilang, oh ini sakit otot kayaknya, oke lah. Terus udah treatment, nggak ada perbaikan. Oke bu, nanti kita periksa lagi dia besok ya. Bisa lagi ternyata
mohon maaf bu, ternyata ini bukan sakit pinggang, ibu ke dokter aja deh, penyakit dalam, ibu dysmenorrhea ternyata. Ya, karena hipotesis, bisa jadi salah. Enggak selalu hari itu kamu periksa itu 100% benar, belum tentu. Ya. Tapi yang kita sebagai klinisi kita minta adalah prosesnya benar, lakukan urutannya. Oke, contoh yang nggak benar apa contohnya? Pasien datang, ini kayak saya klinisi ya, datang dengan membawa MRI. Dok, ini MRI saya HNP L4 L5, saya mau terapi. Oke. Jadi bapak kenapa? Iya, itu kan dokternya HNP 45. Terus dia marah-marah karena emang kenapa saya nggak boleh naik motor lagi? Emang masalahnya apa sih? Kenapa pak? Emangnya gitu. Saran pertama kita adalah mempercayai imaging, ya, kecuali red flag yang sifatnya fraktur, karena itu nggak butuh banyak pemeriksaan gitu loh. Ya patah udah nggak, kamu nggak lepas lagi gitu kan. Tapi kalau kasus yang lain kamu nggak bisa bilang, oke, ini HNP gitu. Untuk saya pribadi secara klinisi mungkin Ajo tahu, saya nggak bisa menerima mahasiswa saya ngomong HNP ya, karena HNP itu ada subnya gitu. Saya lebih suka this problem itu lebih spesifik, karena bisa jadi dia bukan HNP, ternyata bulging doang. Ya, nah saat seperti itu kesalahan paling sering adalah tadi apa? Tidak melakukan pemeriksaan. Sekarang banyak karena kan kita punya guideline ya, misalnya sakit ini treatmentnya kayak gini gitu, nggak bisa, nggak boleh. Dan pasien itu bukan MRI-nya, tempel ke otak kamu ya. Pasien itu bukan gambaran MRI-nya, bukan. Pasien itu pasien, MRI itu MRI. Kamu harus periksa, ya. Matiin semua, matiin. Yuk berdiri di sini. Oke. Nah, kamu pasien bukan? Pasien itu. Oh iya. Kenapa saya bilang cocok? Itu apa kamu lihat? Ya. Lihat ke saya. Ya. Jangan bilang kanan atau kiri ya. Ya. Saya bilang 1, 2. Oke. 1, ini 2. Oke. Kurang atas pak. Ya kan kelihatan dong. Oke. Tumpuannya beliau ke 1 atau ke 2? Oke. Kebayang strainnya, apa namanya, stresnya, stres kompresinya terjadi di mana aja nih? Kalau buat tisu kelihatan banget titik kompresinya mana-mana. Ya. Kalau kayak gini saya juga bisa ngebayangin bentuk badannya walaupun dia nggak buka baju, dan bentuk patologinya kena di mana sampai ke pinggang-pinggangnya. Ya. Contohnya seperti itu. Kalau misalnya ngomongin apa ya tadi ya? Lutut ya. Misalnya tiba-tiba ketemu pasien beneran jadi ngaco. Misalnya kita anggap, saya anggap di luar dari itu ya. Misalnya dia terjadi melakukan valgus ke sini gitu kan. So, maka bisa jadi terjadi kompresi terus di sini gitu kan. Akhirnya kena meniskusnya, kena ligamennya gitu kan. Terus mau diapain ligamennya? Mau dioperasi gitu? Enggak dong, kita tengahin dong. Atau dia terjadi endorotasi dalam ke sini dan sini. Nggak mungkin dia begini dong, dia akan begini dari sini. Jadi tuh ke sini. Dari kasus ini yang mana kita benerin? Lututnya kan? Atau ankle-nya? Ternyata yang dibenerin adalah pipinya. Siapa sangka? Tidak dia menyangka. Oke, ini salah satu contoh mechanical spasm, termasuk dalamnya mechanical chain, rantai mekanik. Mechanical Rantai dysfunction. mekanik ini bukan penanganan satu area aja. Contoh kamu rasain deh semuanya. Coba ada berdiri dan bikin flat foot. Rantai mekaniknya. Oh orang lehernya ke begini. Oh begini ya, kenapa ya? Oh dia sakit di situ ya. Kamu lihat sederhana mechanical chain.
Lalu saat kamu temukan itu, kamu kasih di ke tengah dulu. Itu juga sudah banyak membantu. Ya. Ini kedengaran di sini. Oke. Root maxillary. Oke. Ini buat data terapisnya. Kita butuh informasi persisten dan interpretation. Ada multiple hypothesis tadi tingginya kenapa ya? Oke, mungkin karena ini ya. Udah gitu kan. Kita butuh apa sih? Knowledge, provision, metacognition ya. Ini data pasiennya. Ya. Pasien datang dengan hepatitesnya. Ini saya sakit HNP. Hepatitesnya pasien ya. Saya nih kurang minum kayaknya dari sakit pinggang. Boleh nggak pasien ngomong kayak gitu? Boleh ya. Oh, oke. Ya. Ya, involve some problem. Terusnya saat dia sudah mulai di sini, kita mau dia juga ada standar plan ya. Nah, pas di intervention ini ada ini nih. Ada education, exercise, treatment, strategies. Ini harus nyampe ke pasiennya. Enggak segitu ribetnya nih. Kita bisa bilang, oh ini ternyata ototnya lebih kena ke ototnya. Oh jadi gimana? Nanti kita latihan. Caranya kayak gini. Tapi yang how to-nya kamu clear. Sesederhana Aurel bahunya naik sebelah. Kok latihannya di sebelah doang? Iya karena bahu ibu naik sebelah ke sini. Jadi dia ke sini. Atau Bu, jangan di stretching ke depan ya. Kenapa? Kan di YouTube gitu. Pengalaman banget ya. Iya, karena sudah maju ke depan leher ibu. Yang gue bilang lagi. Ngerti? Ya. And then yang follow. Lalu itu saya akan manajemen Inggris. Ini bahkan bikin Inggris aplikasi dan kekuatannya kita asisten. Berapa ya? Seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin ya. Saya datang pasien ibu-ibu dari Bogor, lumayan jauh, Bekasi. Sudah 4 tahun, painful dengan back. Dia datang dengan saya sakit pinggang gara-gara bahu, gara-gara saya autoimun. Itu namanya apa? Hipotesis. Oh oke. Tanya gitu. Pas ending bahagia selesai, terus dia bilang saya baru kali ini jadi tanya-tanya. Tanya-tanya gimana keluhannya, spesifiknya gimana gitu kan. Saya kan mau nemuin apa 2 hal apa? Terus ada data di sini apa? Bawahnya 3, 1, 2, 3. Termennya apa aja? Oh, bisa intervensi. Bisa jadi intervensi ini sederhana aja. Tapi dapat itu. Impairment detection. Oke, ini nanti kita baca aja. Yuk. Oke. Oke, ini ada ini. Semua lihat? Sudah pernah lihat? Oke. Sekarang kamu tutup mata kamu satu. Gimana sih? Oke, kamu begini semua dan masukin ini ke dalam. Monotropis, stetoskopnya ada di sini. Oke, kita bisa. Oke, ini kutan, ini subkutan, ini muscle, ini joint. Kalau mau belajar caranya gini. Kalau zaman dulu saya ya, biasanya saya gunain kertas. Jangan dong. Lalu kamu pakai yang tajam satu, itu lalu kamu pegang. Lalu kertasnya tambah lagi. Tambah. Oke nggak sih? Terasa nggak sih? Untuk sensitivitas. Saya satu mah gampang lah ya. 2. Kalau segini masih terasa nggak ya? Dan beda antara 2. Karena nanti faktanya mata kamu cuma digunakan saat observasi aja. Sisanya kadang nggak pakai mata. Tapi mata hati. Ini real benar. Artinya kamu pegang beneran tanpa mata dan Oke. Karena misalnya, oke, bedanya apa sih? Tangan ini, oke, dengan yang pada putih satu lagi.
buah saya lebih mobile dibandingkan yang ini. Ya, maka input auditori keluarga yang nanya mulu itu kamu harus gimana? Beneran nanti saya kadang-kadang ini keluar aja. Kenapa? Kenapa kalau kita bersudut? Yuk. Oke, lanjut deh yuk. Oke, as touch the skin, pegang kulitnya. Oke, better kamu pegang teman kamu aja. Oke, dapat Skin semua rasain. movement kayak gini. Oke, jangan ini terus ambil fascia. Di bawahnya skin itu ada fascia. And go. Ini mau ini fascia di bawah. Oke. Sekarang dari ada di fascia, bawahnya lagi di fascia. And go to muscle. Ini muscle. Oh, ini. Kalau masih gerak-gerak kayak gitu, itu kan kamu pasti skin. Ini muscle. Kalau cari muscle jangan yang dikit, muscle-nya yang gede. Jadi muscle gede. Pasti lebih tight. Kelihatannya. Kamu bukan gerak. Ini pasti. Ini muscle. Asal untuk big pain ada nyeri nafas. Sakit nggak nyeri ya? Oke, yang kemarin muscle junction. Kamu boleh ngambil tendon ini, atau kamu boleh ambil ini. Ada tendonnya, lalu ke atasnya. Oh, ini muscle tendon. Ini tendon. Ini muscle tendon junction. Ini muscle. Ini tendonnya. Ini garis ini. Ini apa? Tendon. Ini muscle tendon. Ini tendonnya. Tapi kalau begini, coba ini. Oke. Oke. It's slack. Taken up. It's slack. Pegang pasien, jangan kayak orang gigi. Tapi tinggal bisa gini. Paham ya? Kalau kita emang pegang ya pegang yang benar. Tidak juga gini. Kalau bahasa saya don't kill your patient, jangan dibunuh. Pegang yang benar. Paten. Pasien juga yakin. Kalau kayak gini, oke. Kecuali memang ada purpose buat stimulasi spesifik. Kan saya kadang-kadang begini ya. Misalnya saya pegang begini. Kenapa saya nggak pegang begini? Beda. Karena saya cuma mau stimulus jari-jari. Push me up. Oke. Soalnya kalau pegang gini, dia push me up. Ngerti ya? Oke. Next. Oke, ini paling sederhana yang kita bisa lakukan untuk pemeriksaan pada ortopedik. Ini yang pertama observasi. Tadi kita udah lihat Aurel, saya sudah lihat Iqbal, bentuknya kayak gimana. Dari situ aja kamu udah mulai curiga kenapa. Oke. Yang selanjutnya adalah gerak aktif. Jadi urutannya jangan lupa ya, seperti ini. Kak, bisa ditulis ulang. Di bawahnya pasif ditambahin sama kompresi. Pasif tambahin. Ngerekam dulu. Lateral fleksi pada dextra, coba. Lihat, apa hasilnya?
range of motion, pain, altered movement, dan keluhan yang lainnya. Kalau kita gini, kita tanya, sakit nggak Pak? Sakit nggak Pak? Ada sakit? Sakit di mana? Oke. Lateral fleksi, nyeri positif di bahu kiri, lateral fleksi dextra. ROM-nya sekian. Paham? Ada keluhan lain? Oke. Ada catatan lain. Ternyata tidak bisa lateral fleksi, tapi dengan rotasi. Kelihatan? Oke. Hasilnya tadi apa aja? Nyeri, range of motion, altered movement, dan lain-lain. Oke. Dari sini kita lakukan pasif. Makin sakit nggak Pak? Oke. Dan overpression. Makin sakit. Ya. Satu dapat data. Termasuk nyeri menjalan ke bawah. Ya. Ganti. Lateral bending. Oh no. Habis itu yang terakhir apa? Resistive. Resistive bentuknya iso. Sakit nggak? Oke. Lateral bending sinistra. Go. Sakit nggak Pak? Nggak sakit. Yang ini tadi nggak sakit juga. Yang sekarang sakit nggak? Oh nggak sakit. Oke. Pasif. Ada sakit keduaan di mana? Di sini. Catat. Overpressure. Itu sakit. Oke. Dan isometrik. Tuh. Sakit nggak? Oke. Panggil teman kamu yang perempuan satu. Take two. Ada berapa slide? Yuk, lanjut. Kerjakan aktif, pasif overpressure, resisted. Hasilnya cuma sakit. Pak, sakit ada rasa sakit ini. Sekarang Hasilnya apa? Ada lagi apa lagi kata kamu? Pasif. Range of motion. Cek motionnya. Apa lagi? Ada altered movement. Ada gerakan yang beda. aku Pak kembali. Bapak boleh mengikuti apa? Pasif rotasi dextra. Pasif. Pasif. Arahin. Pasif. Ada rasa sakit Pak? Ada rasa Belum overpressure. pressure. Ada rasa sakit Pak? Ada rasa sakit? Belum bisa dilihat. Hitungan ketiga bergerak ke arah kanan saya. Isometrik, konsentrik, isometrik. 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 Oke. Yuk, kita praktek ya. Oke. Fleksi. Duduk kepalanya Pak. Oke, tahan datanya, ambil ROM seragamnya. Lalu overpressure. Sakit Pak? Di punggung Pak. Di punggung Pak. Sini. Oke, ambil lagi. Sip. Bro ke depan. Sakit Pak? Oke. Lateral bending.
Katain ke kanan. Ada sakit? Tidak. Ada ini. Oke, mau saya tambahin lagi. Oke, tadi ada. Oke. Lawan tangan saya. Oke. Lateral bending. Oke. Pasif. Over pressure pada di mana? Oke. Lawan tangan saya. Tahan. Relax. Oke. Tengok sebelah kanan. Ada satu. Oke. Ada satu. Ini full kan ya? Gak full ya dia. Gak full. Oh, ROM ya. 2 manometer ya. Dan relax. Di mana sakitnya? Oke. Sip. Yuk, tengok kanan. Atas. Ada sakit? Enggak. Ada sakit. Oke. Sip. 222 lakukan pemeriksaan pada servikal sekarang. Yuk. Facial. Jadi ya. Abduksi. Naik. Tadi siapa? Ya. Ini ada outward movement-nya enggak? Ada bending ya. Oke, lalu over pressure. Ya. Ekstensi. Lalu over pressure. Apalagi? Exo dan endo dan over pressure. Seperti itu ya. Masuk juga. Masuk kita bisa bandingkan buat shoulder adalah bandingkan adalah walaupun belum tentu apa namanya bermasalah. Oke, datanya apa aja tadi? Ada pain, ada range of motion. Terus kalau aktif sama pasif, painnya kita ukur lagi nggak? Kan aktif sakit nih, terus pasif juga sakit, kamu ukur lagi nggak? Ukur lagi ya. Maksud saat resistif, ukur juga nyerinya. Nanti saat kita ketemu, kita akan ngomongin kenapa mesti diukur. Kan kita belum sampai, Pak, yang mana yang ligamen, yang mana yang otot, yang mana yang tendon, kan belum yang itu kan. Karena ini kayaknya udah overload ya. Oke. Ya. Pokoknya kamu belajar nanti di semua area untuk melakukan apa? Aktif, pasif, pressure dan resistif. Ya, rasain semuanya. Feel, rasain semuanya dan pegangannya. Termasuk belajar untuk memberikan resistif yang benar gitu kan. Contohnya resistif pada resistif pada gasoklemius. Taruhnya di mana? Ini. Gasoklemius resistif di mana? Itu dia kayak gini, berarti Sesuai dengan ototnya dan di distalnya. Di mana berarti? Distalnya gasoklemius. Gastro. Kan ngaco pada gastro kan ini. ya, dorong. Kalau saya taruh di sini buat apa? Kalau saya taruh di samping luar, serius semuanya. Ya, kalau saya bawa saja. Oke. Resistif pada gluteus medius di mana? Bukan otot apa itu? Itu sama. Berarti kalau ini Abduksi. Ya sudah abduksi. Set bending. Nah, di sini kenapa? Karena kalau ini dia akan pakai pijak. Go up. Go. Oke. Ya. Pada eksorotator di mana? Boleh ini,
juga boleh. Rotasi itu ke sini atau ke sini? Sini, ke sini, sini. Di sini. Satu atau dua. Berarti tahanannya di medial apa lateral? Ini lateral. Lateral coba dorong. Go, push, go, stay. Tahan. Sakit nggak, Pak? Ya, belajar per area. Pelajari konsepnya, nanti kamu bisa. Kalau cuma dicontohin contohnya ini, kamu nggak akan ngerti gimana. Ngerti ya? Oke, PR 1. Saya mau kamu resisted cervical 3 dimensi ekstensi. 3 dimensi ekstensi. 3 dimensi. Ini ototnya. 3 dimensi ekstensi.